Happy Saturday! Halo The Brits, buat semua yang ada di Bandung, buat yang di Jakarta, di Sydney, atau dimanapun kalian berada, welcome to ECC Bridge Online Service. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Walaupun saya tahu di minggu-minggu ini kayaknya pandemik lagi lumayan happening banget ya, meningkat lagi, tapi aku percaya justru ini akan bikin semangat kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan beribadah makin luar biasa lagi. Amin. So, kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Mari boleh mulai chatin teman-temannya. Ayo come on join ECC Bridge Service online gitu ya, biar kita bisa bareng-bareng meramaikan dan ikut merasakan hadirat Tuhan dengan luar biasa dimanapun kalian berada. Pastikan saat kita mau ibadah udah siapin catatan kalian, udah di tempat yang kondusif gitu ya, udah dengan hati yang ready banget, udah siap banget untuk menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan hari ini. Amin ya. Mari pastikan punya fokus yang terbaik, siapin catatan buat nanti firman Tuhan. Boleh silent dulu handphonenya, kalau ada yang mau ke toilet dulu biar nggak ada gangguan, distraction gitu ya. Karena aku percaya hari ini akan luar biasa banget, dari praise and worship sampai nanti firman Tuhan pasti akan luar biasa banget. So semuanya ready ya? Yuk kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kebaikan Tuhan buat setiap kami dimanapun kami berada. Walaupun kami terpencar-pencar, tapi kami tahu kasih Tuhan gak bisa dipisahkan daripada setiap kami. Dan kami tahu dimanapun kami berada, pekerjaan Tuhan sedang bekerja lebih lagi. Hadirat Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami mau sebentar lagi memulai ibadah, kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau berikan yang terbaik, kami mau kasih suara kami yang terbaik, kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya ketika pujian dan penyembahan kami dinaikkan, nama Tuhan sedang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya siap untuk mulai ibadah. Sama-sama katakan amin. So ECC Bridge, are you ready to praise and worship God? Enjoy the service. Hai ECC, are you ready to praise God? Yes. Siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yeah. Are you ready? Come on. Jesus, my Savior, my Redeemer. Forever I will shout, forever I will sing. Jesus, you are mine, and I am yours. Forever I adore, there is none like you. I will cry to you from the end of the earth. I will cry to you from the deepest valley. I will cry to you. My heart is overwhelmed. I will cry to you. All I need is you. For you have been a shelter for me, strong tower from the enemy. Jesus, my Savior, my Redeemer. Forever I will shout, forever I will sing. Jesus, you are mine, and I am yours. Forever I adore, there is none like you. There is none like you. There is none like you. I will cry to you from the end of the earth. I will cry to you from the deepest valley.
will cry to you. My heart is overwhelmed, I will cry to you. All I need is you. For you have been a shelter for me, strong tower from the enemy. Jesus, my Savior, my Redeemer. Forever I will shout, forever I will sing. Jesus, you are mine, and I am yours. Forever I adore, there is none like you. Jesus, my Savior, Jesus, my Savior, and my Redeemer. Forever I will shout, forever I will sing. Jesus, you are mine, and I am yours. Forever I adore, there is none like you. Jesus, my Savior and my Redeemer. Forever I will shout, forever I will sing. Jesus, you are mine, and I am yours. Forever I adore, there is none like you. Jesus, my Savior, my Redeemer. Forever I will shout, forever I will sing. Oh, Jesus, you are mine, and I am yours. Forever I adore, there is none like you. There is none like you. Oh, 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 there is none like you. There is none like there is none like Yes, mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang menyertai setiap jalan kami Tuhan. So kaki kami tidak gentar, hati kami tidak goyah. Meskipun melewati jalan yang tergelap sekalipun, aku tahu Kau besertaku. Yes God, kami siap menyembah nama Tuhan yang dengannya kami berjalan bersama. Haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Katakan Tuhan, ini hidup kami.
kami berikan semuanya Tuhan. Hati, jiwa, pikiran kami Tuhan, semuanya untuk Engkau. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap kekuatan kami, akal budi dan pikiran kami Tuhan. We thank you Lord Jesus. Biar ini jadi nyanyian hati kami yang murni Tuhan buat Engkau. Yes Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, Lord, I give you, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Way in me. Lord, have your way in me. Yes Jesus. Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. We thank you Lord Jesus atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas apapun yang udah Engkau lakukan. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Everybody say amin. Halo ICC, hari-hari ini bukanlah hari yang mudah. Pandemik yang terus berlanjut, berita duka dan berbagai permasalahan hidup seolah datang beruntun. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua terdampak oleh pandemik ini. Sebagai gereja Tuhan, kami percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi dan melewati semua ini adalah dengan berjalan bersama-sama. Dan ada Tuhan yang juga berjalan bersama dengan kita. Apapun yang sedang saudara alami hari ini, ketahuilah bahwa saudara tidak sendirian. Komunitas Homesel dan kita sebagai gereja Tuhan ada bersama saudara. Untuk itu, kami membuka ICC COVID Resolve Center bagi setiap saudara yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan informasi mengenai layanan kesehatan dan kebutuhan selama isolasi. Saudara dapat menghubungi ICC COVID Resolve Center di nomor yang ada tertera di layar saudara. Pandemi ini akan semakin cepat selesai ketika kita berjalan bersama-sama. Itu sebabnya,
kami mengajak saudara untuk berjalan bersama, mengambil bagian masing-masing dalam menjaga satu sama lain, salah satunya dengan melalui vaksinasi. ECC Church mendukung sepenuhnya himbauan pemerintah untuk melaksanakan program ini. Oleh itu, di ECC Bandung tersedia program vaksinasi khusus jemaat ECC yang memerlukan layanan vaksinasi. Bagi jemaat yang mau melakukan vaksinasi, saudara dapat menghubungi Saudari Jenny di nomor yang sudah tertera di layar saudara. Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." ECC, mari berjalan bersama walaupun di dalam segala musim. Percaya bahwa lembah kekelaman, masa sulit, dan pandemi bukan tempat kita diam dan menetap. Ini hanya tempat dan masa yang harus kita lewati bersama. Tuhan beserta kita, penghiburan dan tuntunan Tuhan nyata setiap hari bagi kita semua. Tuhan memberkati. Halo ICC, apa kabar? Dan di hari-hari ini kita sedang dalam masa yang cukup menantang. Masa pandemi dan lockdown ini kita tidak ada yang tahu kapan akan berakhir atau bagaimana ujung dari semuanya ini. Dan saya juga mengerti bahwa sebagian dari kita mungkin sedang dalam masa kedukaan, kehilangan saudara, sahabat, bahkan anggota keluarga karena COVID ini. Ya, tetapi dalam keadaan seperti ini, seperti ada yang tertulis dalam Roma 8 ayat 39, firman Tuhan berkata, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kita alami hari ini, apapun yang kita sedang derita hari ini, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Dengan kata lain, dalam situasi sekarang, semencekam apapun hidup kita, kita tetap berada dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita ada dalam kasih Yesus, berarti kita masih punya pengharapan. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau kita bisa mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dia Tuhan yang memelihara kita day by day. So ICC di masa pandemi ini tetap berpengharapan, ya. Be excited, keep connected each other, and trust God and do good. Ya, God bless. Halo The Bridge, sangat terberkati banget sama Praise and Worship hari ini. Thank you juga buat tim Praise and Worship yang udah melayani kita hari ini. Dan gak ketinggalan juga thank you buat semua volunteer yang udah melayani kita hari ini. Ayo Bridge sama-sama mengapresiasi mereka dengan say di kolom live chat, thank you volunteer. Nah, hari ini buat kamu yang baru pertama kali join di ibadah kita hari ini, welcome home. After ibadah ini, aku mau ngajak kamu ke ECC Newcomers Lounge yang ada di website ECC Church dan online, supaya kita bisa langsung berkenalan dengan kamu dan bisa mengenal kamu secara pribadi. Oke, hari ini aku punya informasi buat kalian yang besok mengikuti Encounter Class. Besok pastinya ada Encounter Class yang luar biasa banget. Besok Encounter Class akan dimulai dari jam 2 siang. So buat peserta yang udah mendaftar dan mentornya juga bisa siapin waktu dan tempat duduk terbaik untuk mengikuti setiap sesi yang udah disediain. Dan buat kamu yang belum mendaftar, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri kamu di website ECCchurch.online. So see you besok di ECC Encounter Class. Oke, it's offering time. Nah, di umur kita sekarang udah nggak asing banget sama yang namanya rebel atau pemberontak. Mungkin rebel atau pemberontak selalu dikaitin sama hal negatif, tapi hari ini mari memberontak buat hal yang positif. Contohnya, pas semua circle gue ada pada ngerokok, pada minum-minum, dan udah melampaui batas, gue adalah orang yang tetap memberontak untuk ikut kebiasaan buruk mereka. Dan saat gue berpikir kenapa gue memberontak, ya karena gue berpikir gue tahu apa yang terbaik buat gue.
Nah, jadi memberontak atau rebel atau pemberontak itu nggak selalu negatif. Nah, kita langsung masuk ke cerita Alkitab. Siapa yang nggak kenal Ayub? Mungkin di sekolah minggu juga kalian udah tahu cerita Ayub. Ayub adalah orang yang benar-benar nurut dan takut akan Tuhan. Ayub juga adalah orang yang paling kaya di negerinya. Dia punya banyak lembu, dia punya banyak kambing, unta, dan dia diberkati 10 orang anak. Dan waktu itu Ayub adalah salah satu orang yang Tuhan banggakan. Dan waktu itu iblis datang ke Tuhan dan bilang ke Tuhan kalau Ayub itu takut sama Tuhan dan gak ninggalin Tuhan karena dia diberi banyak kekayaan, diberi banyak diberi banyak kemakmuran dan kesehatan juga gitu. Tapi waktu itu Tuhan percaya kalau Ayub walaupun dicobai apapun dia bakal tetap mengikuti Tuhan. Dan akhirnya Tuhan ngasih izin ke iblis untuk mencobai Ayub. Dan waktu itu benar aja hartanya diambil semua, anak-anaknya yang 10-10-nya itu meninggal semua, kesehatannya pun diambil, dia jadi penyakitan dan sampai digaruknya juga sampai pakai batu gitu. Dan itu benar-benar titik terendah dalam hidup Ayub. Tapi waktu itu dia cuma ada istri dan teman-temannya, dan istrinya ngedeketin Ayub dan berusaha buat bilang ke Ayub untuk mengutuki Tuhan dan menjauhi Tuhan. Nah, kita bisa lihat respon Ayub di Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dan dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, tapi Ayub dengan pendiriannya dia tetap rebel untuk tetap memberontak hal-hal negatif yang datang ke dirinya dia gitu. Even omongan istrinya gitu, dia tetap mau setia dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Even dia udah gak punya apa-apa lagi, jadi dia cuma bisa memberikan dirinya gitu. Dan Ayub yang dilihat Tuhan, tindakan Ayub yang dilihat Tuhan membuat Tuhan memberikan berkat ke Ayub bahkan berkali-kali lipat. So Bridge, semoga kita menjadi Ayub yang tetap rebel untuk memberi yang terbaik. Walaupun banyak masalah yang sedang kita alami, mungkin kita lagi nggak oke, mungkin kita lagi banyak kebutuhan atau lagi banyak pengen, dalam kondisi yang kita lagi jenuh banget sama pandemi, mau nggak kita tetap bold sama diri kita, mau nggak kita tetap setia dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. So Bridge, let's pray. Tuhan, thank you banget buat hari ini. Tuhan masih jaga kami, masih ngasih kesehatan buat kami. Yes Tuhan, kami mau belajar dari Ayub Tuhan. Kami mau belajar bold sama diri kami, mau tetap memberontak sama hal-hal negatif di luar sana yang buat kita nggak memberi. Kami mau tetap memberi even kita lagi nggak oke, mungkin kita lagi dalam banyak masalah, mungkin kita lagi banyak kepengen, mungkin lagi kita banyak kebutuhan. Tapi percaya Tuhan, kami ingin tetap memberi yang terbaik buat Tuhan, karena kami percaya Tuhan gak akan ninggalin kami dan Tuhan bakal memberikan berkat yang terbaik buat anak-anaknya. Yes God, thank you buat hari ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, buat teman-teman yang pengen memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan, nomor rekening ICC Bandung, Jakarta, atau Sydney udah ada di layar kalian. Dan buat kalian yang pakainya OVO, GoPay, atau Dana, QR Code-nya juga udah ada di layar kalian. Jadi kalian tinggal scan. So, selamat memberi. Oke, so sekarang kita mau ngedengar sermon yang luar biasa dan pastinya dari orang-orang yang luar biasa juga hari ini. Jadi jangan kemana-mana, siapin catatan untuk menangkap semua firman yang Tuhan kasih. So tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pastor Rico dan Karangga.
Hai The Bridge. What's up you? Oke, sekalipun kita masih ibadah online, let us be excited lah ya buat sore hari ini. Walaupun mungkin kondisi lagi kurang oke banget ya. Tapi saya juga mau bilang ke teman-teman yang lagi di luar kota Bandung, di Jakarta, Semarang, mungkin di Batam, dimanapun kalian berada, stay safe ya. Yes. Dan hari ini gua nggak sendirian, gua ada Rangga. Oke, so hari ini kita akan share firman Tuhan yang luar biasa. So, siapin catatan kalian, siapin hati kalian untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. But before that, kita berdoa dulu ya. Dan aku boleh minta Rangga untuk berdoa. Thank you Kak Rico. Oke. Oke, let's we pray bridge. Tuhan, hari ini mau ucap syukur buat kesempatan hari ini kita mau ibadah lagi hari ini, mau dengerin sharing. Pasti Tuhan boleh berbicara lewat kami, lewat Roh Kudus. Biar kami hari ini boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kami bawa pulang dan kami hidupi, biar kami bisa mengalami Yesus lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys. Iya, sebelum kita ngomongin banyak hal nih buat tema bulan ini. Apa tema bulan ini? Karena Kak Rebellious dan Movement. Oke, so aku mau ngajak Rangga dan teman-teman di rumah ini untuk kita main games dulu yang berkaitan dengan apa yang mau kita bahas sore dan siang hari ini ya. Nah, sederhana banget gamesnya. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa untuk ikutan juga ya. So kita main gamesnya pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah? Simple caranya. Nih kalian angkat tangan kanan kalian dengan 5 jari seperti ini. Dan nanti aku akan kasih 5 pertanyaan yang berkaitan pernah atau nggak pernah kalian melakukan hal tersebut. Kalau kalian pernah, kalian turunkan jari kalian. Tapi kalau nggak pernah, tetap aja jarinya di atas. Oke? You ready? Yap. Yo, teman-teman di rumah lakukan hal yang sama ya. Oke. So pertanyaan pertama, pernah nggak kalian melakukan donor darah? Aku pernah. Oke, walaupun badan kurus gini sih. Jiwa sosial aku tinggi. Kedua, pernah nggak pernah melihat uang jatuh atau barang jatuh di lantai, terus kalian ambil dan kalian kasih orang di depan kalian yang kalian tahu itu barang milik dia atau uang milik dia? Pernah nggak? Bukan buat diambil buat saya, bukan. Lo harus balikin lagi. Oh iya, oke. Pernah dong. Pernah. Kecuali kalau duit 1M mungkin gue simpan sendiri. Pikir dulu kayak. Yang ketiga, sayangnya itu nggak pernah terjadi makanya. Yang ketiga, pernah nggak pernah terlibat dalam acara sosial kayak baksos atau pergi ke panti asuhan? Pernah. Oh pernah. Ya iyalah, gue yang bikin soal. Yang keempat, pernah atau nggak pernah terlibat dalam pelayanan di gereja? Nah, of course. Ya pastor harus lah ya melayani. Hari ini kan juga lagi melayani ya. Iya, benar. Dan yang terakhir, pernah atau nggak pernah kalian tergerak untuk bantuin teman kalian yang lagi mengalami masalah finansial, tapi saat itu kalian tahu kalian nggak punya cukup banyak uang. Tapi akhirnya kalian lagi lakukan. susah juga gini. Lagi susah juga, uang kalian tipis lah. Pernah nggak? Gue pernah. Ini Ciki semua pernah bikin soal. Iya iyalah ya gue yang bikin soal. Rangga berapa? Sisa berapa? Sisa 1 kok. Oke, berarti lu pernah melakukan 4 dari 5 ya? Iya. How about teman-teman yang di rumah? Boleh tulis dong di kolom chat kalian ya. Kalian berapa? Ini buat apa kok kita main game-game gini? Nah, jadi makna game kali ini, kenapa gue kasih challenge ini atau games ini adalah karena seringkali ya dalam hidup kita tuh nggak selalu bicara tentang diri kita. Wah, bener banget sih. Gitu loh. Nah, tapi seringkali tanpa sadar apapun yang kita lakukan itu ternyata kita pernah bikin dampak loh buat hidup orang lain. Contoh waktu kita donor darah, contoh waktu kita kembaliin uang yang jatuh di lantai, itu kan memberikan dampak. Kan seringkali kita anggap diri kita, aku mah apa tuh kayak butiran debu gitu kan. Enggak, justru kita punya dampak. Bener banget sih. Gitu. Setuju banget lewat games tadi. Pokoknya kita bisa at least ada satu hal yang pernah kita lakukan yang kita bikin dampak buat orang-orang. So today kita akan sharing Bridge dengan satu judul yang namanya adalah Make a difference. Boleh ketikin. Ketik. Kita ngomong deh sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Make a difference. Membuat perbedaan. So mantap banget sesuai judulnya. Nah, by the way, aku punya pertanyaan juga nih, Rang, buat kamu dan buat teman-teman. Mungkin kalian bisa share, tapi dari Rangga dulu lah. Nah, Rang, lu punya pengalaman nggak tentang hal atau kejadian apa yang pernah kamu lakukan, ya, tapi yang membuat kamu takut
Tapi ternyata itu memberikan dampak buat orang lain. Bikin takut tapi ada dampak. Iya. Ini ada kok Apa cerita tuh, waktu apa itu tuh? di Singapura ya. Woi, Jadi tahun lalu kan sombong punya banget. Singapura. punya kesempatan kehormatan lah pokoknya buat bisa sekolah teologi Iya, kan di boleh, Singapura. boleh. Dan Iya, singkat cerita aku baru minggu kedua lah Minggu kedua ya. ke sana dan kita kenalan dengan satu homesel, pokoknya homesel di Singapura. Ya. Dan emang mayoritas orang-orangnya tuh orang-orang Indo, otomatis aku tenang Indo lah. semua lah Puji ya. Tuhan lah. Karena kan aku nggak pernah kok keluar negeri ya belah blow Inggrisnya kan. Kalau Iya. ketemu orang Inggris lagi gitu kan. Inggris tabrak lari lah ya. Orang lari. Gue juga dulu gitu. Tegang banget tuh gue. Cuman lebih parah Pesta Iya. Winston. Kenapa tuh? Iya, itu nggak ngerti bahasa Inggris. Makanya dia belajar. Itulah. Ya itu ya pokoknya semua struggle-nya bahasa Inggris ya gue. Jadi singkat cerita nih kita main lah sepeda di taman gitu. Wow. Jadi kita yang sepeda main Ya, ya. dan emang ada beberapa orang juga yang hari itu bukan orang Indo ikut juga nih. Oh, ternyata Terus, ada iya, orang- international student Yes, lah ya betul ikutan banget. juga. Cerita kita main lah sama Bang Jansen ya. Naik sepeda dan kebetulan kita kepisah 2 grup. Bentar, Bang Jansennya kuat nggak naik sepeda? Kuat ternyata hari itu karena Bang karena Jansen setahu gue dia itu lemah. Oke. itu kuat lah karena Kuat, ya? mungkin di luar nggak ngerti Iya, kan. iya, So hari itu Bang Jansen duluan lah kenceng kan dengan kelompok orang Indo sedangkan aku ditinggal kok. Wah, parah, dia mah bukan Emang. selfless breed sih, ninggalin temannya Iya, di jadi aku belakang. sama dari orang Myanmar hari itu jadi Ah. otomatis aku bangun Cewek dong. cowok Myanmarnya? Cewek kok jadi enggak lah ya Dia itu. Hah? Bukan dia yang di Bandung lagi. Bukan. Oh, bukan. loh Kenapa ini? Datang langsung ke Tiba-tiba seminar ini dibilang ngomongin bahasa Inggris. memang Oke. terus jika cerita kita main dan orang Myanmar ini ternyata dia nggak bisa naik sepeda banget kok. Oh, nggak bisa naik. Jadi dia di depan, aku di belakang lah ya, sambil ngiringin. Dan tiba-tiba kok out of nowhere ada bola dong datang dari sebelah, terus kena sepeda, jatuh di Sepeda depan. cewek itu? Iya, yang nggak bisa nyetir Oh my lagi. God. Mending lah kalau aku yang kena, aku kan ya bisa ngindar dikit lah. Kok dia sama sekali nggak bisa Dia nggak bisa naik sepeda, jatuh pula. Nggak bisa bahasa Indonesia Oh, lagi. nggak bisa bahasa Terus aku Indonesia. bingung ya. Jadi singkat cerita aku bantuin dia lah. Terus aku telepon Bang Jansen, Bang ini tolong balik lagi karena si teman aku jatuh nih, teman Memang kita. Bang Jansen ini ya, Bang Jansen lagi-lagi. Ya terus singkat cerita kita udah ngumpul lah, jadi gimana kita ternyata kaki kirinya terkilir. Oh, jadi dia pincang lah, jadi Pincang ya, karena jatuh tadi. Dia kira kita nyari obat dan Bang Jansen berulah lagi. Kenapa lagi Bang Jansen ini? Tiba-tiba Bang Jansen out of nowhere, Rangga you pray. Oke. Jadi aku udah lihat Bang Jansen. Kan? Oke. Gak ada sih suka melinta ya. Makanya. Terus mau nolak kan juga aduh, yaudah gimana ya, bingung kan. Jadi aku akhirnya itu tegang banget sih kok, takut ini gimana nanti dia ngerti nggak ya aku ngomong bahasa Inggris kan berdoanya karena nggak mungkin pakai bahasa Indonesia ini. Iya. Jadi singkat cerita aku samperin lah si ceweknya. Can I pray for you? Can I touch your leg and pray? Oke. Cuman sentuh kakinya, nggak sentuh yang lain Iya, ya. nanti itu tema bulan lalu. Oke, kalau nggak lu temptation Iya, belum beda. lulus tuh. Kakinya aja ya dipegang. Oke, kakinya aja. Kita berdoa dan Oke. amin lah, nggak tahu lah itu aku ngomong bahasa Inggris apa lah ya. Singkat cerita beres dan kita kepisah lah 2 grup. Dia naik mobil, kita mau ke restoran tempat makan. Iya. Dan aku sama yang lain naik MRT. Ternyata leadernya ngomong kok, Rangga thank you ya udah berdoa buat dia. Dia itu belum jadi Kristen loh. Oh, jadi dia bukan orang percaya. Bukan, tapi suka main aja sama homesel kita ternyata. Wow. Kenapa nggak bilang? Terus gimana tadi? Udah nggak apa-apa lah. Wow, Basically wow. udah. Dan ini satu hal sih kok yang bikin aku bersyukur melawan rasa takut itu ya. Ternyata waktu di restoran dia tuh udah bisa jalan kok. Jadi akibat kuasa doa yang kamu I lakukan think, tadi. ya. Wow, jadi beri dampak ya. Bener, dia Terpilih jadi bisa jalan. betul udah bisa jalan That's dan very good. pulang udah sehat aja sih. Tuh, maksudnya bersyukur ya melawan rasa takut dan Bang Jansen. Dan Wah, boleh Make a dong kasih difference. tepuk tangan reaksinya dulu dong buat Rangga yang Bener keren banget banget. ya. Justru yang menginspirasinya Bang Jansen ya. Iya, untuk terima dia bisa kasih ya, Bang berdoa. Jansen ya. Thank you loh Bang Jansen. kalau Koriko mungkin ada Oke. cerita serupa. Kalau aku sih mungkin justru kebalikannya. Dulu gue punya pengalaman pernah ada di kesempatan seperti itu, tapi gue nggak melakukannya. Tapi pada akhirnya gue menyesal. Nah, jadi dulu waktu di SMP, gue tuh punya teman satu geng dan ada satu orang cowok, which is di teman geng gue ini jahil lah, suka jahil, suka nakal lah gitu kan. Nah, di kelas kami itu ada satu anak cowok juga, ini ansos, antisosial lah ya teman-teman pasti tahu lah ya. Bukan bermaksud untuk ngejek dia ansos, tapi memang ansos gitu kan, nggak punya banyak teman. Nah, sorry, fisiknya itu rada gendut gitu. Alright. Nah, jadi waktu jam istirahat, si teman gue yang usil ini ya dari belakang samperin si teman gue yang ansos ini yang gendut ini. Disamperin Samperin sambil tangan dia nyusupin ke sela-sela si tangan ini. tangan ini. Terus tangannya teman gua itu masuk dan nyubit neneknya teman gue yang ansos ini. Oh my god. Sambil bilang, tapi ini jangan dilakukan di rumah, di sekolah ya teman-teman. Siul nggak?
Kebayangin Lagi nggak? sakit. Coba lu kalau dipijit lagi, dicubit gitu ya, nenek lu terus suruh siul kan nggak Wah, mungkin ya, itu pasti jahat sakit. banget sih. Nah, dan dia lakukan itu di Aduh, depan banyak teman-teman. orang. Malu banget pasti sih. Dan akhirnya temen gue yang ansos ini nangis. Nah, hari itu gue ada di situ guys, tapi gue nggak lakukan apapun. Justru gue ikut tertawa. Nah, karena gue takut kalau gue tuh takut ditolak, takut Iya. dibilang freak lah, Sok-sokan takut lah. sok-sok bijak lah, sok-sok benar. Tapi Indian gue nyesel sih. Itu sih kalau dari pengalaman aku ya Iya, tentang iya. ya nggak melakukan sesuatu ya, jangan jadi contoh ya. Jadi bicara soal make a difference ini ada dua hal ya. Mungkin kalau cerita aku bisa merawan rasa takut ini and Yeah. do something, and puji Tuhan ada hasilnya. Iya. Tapi mungkin belajar dari ceritanya Koriko waktu bisa do something Yeah. untuk make a difference, justru ya Koriko karena perasaan takut tadi, which is itu mungkin dialamin Ya, setiap kita lah oleh pasti kita ngalami. semua Iya, perasaan si takut ini. Iya. BTW kenapa nanya ini aku tadi di awal? Ya sebenarnya sederhana, sesuai judul kita. Justru Tuhan mau untuk kita make a difference. Yes. Ya, di tengah ketakutan yang memang gak gampang ya. Kadang mengintimidasi kita, menuduh kita, takut dipikir kita ini dianggap aneh, takut ditolak, takut dibilang freak dan lain sebagainya. Itu sih. Bener banget sih kok. Tapi kalau aku renungin justru tuh Tuhan mau lewat hal-hal yang kita takutin nih kok ya, lewat yang kita merasakan takut ini, justru Tuhan tuh mau mengerjakan hal-hal yang besar loh. Maksudnya apa tuh? Apa kaitannya ketakutan yang mau kita lakukan dengan itu yang Tuhan mau? Nah. Gua masih belum paham nih. Kalau kita perhatiin ini ada kayak dua jenis ketakutan nih kok. Dua jenis ketakutan. Bicara soal kita do something ini ya kok. Oh, Oke. Oke, kita kenapa sih kita sering kali takut untuk melakukan sesuatu? Karena mungkin why? yang pertama adalah hal yang kita lakukan tersebut adalah sesuatu yang baru, yang mungkin kita nggak pernah lakukan. That's very good. Kita nggak pernah tahu dan ya, kita takut karena itu baru. Iya. So good banget. Itu kayak kamu lah ya, kejadian kamu ya. Lu takut karena lu belum pernah berdoa dalam bahasa Inggris. Betul banget. Karena itu sesuatu yang baru buat lu. Iya, That's iya. why wajar muncul perasaan takut itu. Yes, bener banget. very Itu good. yang pertama ya, Iya, karena iya. hal yang baru. Dan mungkin ada hal kedua juga yang mungkin dialami sama teman-teman The Bridge semua di sini. Betul. Adalah hal yang kita lakukan tersebut. Kita sudah tahu ada resikonya sehingga kita memutuskan untuk tidak mau ambil resikonya. Jadi hal yang kita lakukan tuh ada resikonya, kayak tadi kok mungkin waktu Iya. stand up. Lu udah tahu sih ada resikonya, Iya, takut bener. ditolak, takut Betul. dibilang sok bener gitu. Tapi Indian lu nggak mau ngambil Yes. resiko itu. Wow, very good banget. Iya. So jadi jangan contoh juga pengalaman gue ya. Justru we need to be stand up ya untuk setiap kebenaran yang memang kita lihat itu, kita harus buat perbedaan di situ. Yes. So listen up The Bridge. Dari pelajaran ini saya mau bilang ke teman-teman bahwa you cannot make a difference in your comfort zone. Iya. Kita nggak bisa buat perbedaan di zona nyaman kita. Apapun itu zona nyaman kita hari ini. Tapi Tuhan mau untuk kita buat perbedaan dan kita keluar dari zona nyaman itu. Yes. Karena saya percaya bahwa great things never come from comfort zone. Bahwa sesuatu hal yang besar itu nggak pernah datang dari zona nyaman. Dan Tuhan memanggil kita untuk jadi besar. Jadi Iya. great things, membuat perbedaan. Yes. Tapi bagian kita adalah untuk step out from our comfort zone. Bener banget sih kok. Aku jadi ingat quotes-nya Elon Musk yang punya Tesla. Yang Tesla. Oh, aku taunya si Elon yang penjual masker itu. Oh, bukan ya? Mas. Bukan ya? Oke. Elon Musk yang punya Tesla oke. gue yang di Iya. garis. Beda itu Oke. Bang. Beda. Dia pernah ngomong kok kalau kita mau do something buat ngubahin dunia, let's say. Itu tuh nggak cukup waktu kita nge-spend hanya 40 jam waktu dalam seminggu, which is kan 40 jam tuh kayak dalam satu hari kan kita 8 Satu hari to 5 kerja ya, ya, sekolah, oke. les, Ya, kerja, betul, sisanya belajar. istirahat. Kalau kita hanya mau di zona nyaman kita itu aja, jangan berharap kita mau ngubahin dunia ya. Jadi intinya kita harus belajar lebih lagi. Lebih Kita lagi. harus kerja justru lebih lagi, Extra mile gitu ya. Kalau pokoknya intinya keluar dari comfort zone kita Betul ya. banget. Wow, very good banget Ya. dari apa yang tadi disampaikan. So The Bridge, sebenarnya apa yang kita alami, ketakutan yang barusan kita bahas tadi, yang pastinya kita semua udah pernah alami, Ya. itu kita nggak alamin sendirian loh Betul. guys. Ya, nggak cuma di zaman ini. Tapi ternyata di Alkitab waktu kita baca, ya, ternyata murid-murid Yesus pun juga ngalamin loh. Jadi 2000 tahun lalu 2000 tahun yang lalu. Semua. So, mari kita lihat dulu di ayatnya di Matius 28 ayat 18 sampai 20. So, aku boleh minta tolong Rangga deh Boleh bacain ya. aku bacain ya. Iya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Iya. Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan Yes. ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Nah, kalau teman-teman baca ya, latar belakang dari ayat ini. Jadi hari itu sebelum Yesus terangkat ke surga, dia kasih pesan terakhir Iya. ke murid-muridnya hari itu ya. Untuk apa? Untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu Semua murid ya. Yesus. Wow. Semua bangsa, berarti kan seluruh dunia. Satu dunia gue. Isi-isi dunia ini ya jadi Iya, murid iya. Yesus. Dan as you know, untuk melakukan amanat agung tadi Tuhan Yesus tersebut, itu bukan perkara yang mudah Benar bagi banget. 12 muridnya hari itu. Iya. Kalau teman-teman coba bayangin, karena pada zaman itu kekristenan itu tuh di zaman yang nggak mudah, dianiaya. Betul. Kalau lu ikut Yesus, lu bahkan disalib loh. Iya. Iya nggak sih? Nah, jadi coba teman-teman The Bridge bayangin ya, di posisi mereka saat itu, mereka harus lakukan hal yang di luar zona nyaman mereka. Iya benar. Ya. Bahkan nyawa taruhannya. Iya, bahkan nyawa loh taruhannya, bukan Iya. ketakutan takut ditolak, takut dikucilkan, takut dibilang Serem nih dia. tapi taruhannya nyawa loh. Bener banget. Nah, jadi ya kita tahu pada akhirnya mereka tetap melakukannya. Yes. Mereka keluar dari zona nyaman kita, Benar. mereka, dan efeknya apa sih dampaknya? Ya kita sampai hari ini Iya, kita merasakan tahu ya. dampak apa yang mereka lakukan Benar tadi. banget. Benar banget. Dan Tuhan juga mau untuk kita bisa melakukannya. Iya, iya. Dan ada yang menarik, ini jaminannya waktu kita make a difference buat Yesus. Nah, di ayat ke-20 akhirnya Yesus bilang bahwa Yesus akan menyertai kita Come on. saat kita membuat perbedaan. Wow. Sekali lagi, Yesus akan menyertai kita saat kita membuat perbedaan, sekalipun ketakutan menguasai kita. Iya. Di ayatnya Benar kan banget, dibilang, benar dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. banget. That's so good. Jadi gitu loh Rangga. Mhm. Ya, kita harus buat perbedaan. Nah, selanjutnya gimana nih untuk kita bisa mulai buat perbedaan, make a difference. Nah, apalagi di masa pandemi ini kan it's not really easy lah ya. Iya, benar banget Iya sih. nggak sih? Nah, ada hal nggak dari menurut Rangga tuh yang mesti kita lakukan? Di tengah pandemi ya, kayaknya aku udah keinget satu quotes nih kok Nah, dari gimana tuh? Napoleon Hill. Bukan Napoleon Bonaparte, bukan. Beda Banyak lagi kayak ya. Napoleon. Banyak banget ya namanya Ini Napoleon Hill. Napoleon Oke. ini dia penulis buku kok. Jadi salah satu oke. bukunya itu termasuk buku paling laku. Oh, 10 buku paling laku di dunia kok. Berarti ini penulis Amerika. penulis Amerika. Aku taunya penulis Bandung, Winston Yehezkiel. Oh, udah nulis buku tuh. Udah nulis buku Buku tentang Tuhan masih menulis cerita cinta. Wih. Nanti baca ya. Oh, Gak tahu sih benar atau enggak. Oke, lanjut. Dari quotesnya, di quotesnya ngomong gini Napoleon Hill. If you cannot do great things, do small things in a great way. Wow. Jadi Sekali lagi. oke, if you can't do great things, Mm-mm. do small things in great way. Wow. Jadi maksudnya kalau kamu nggak bisa melakukan hal-hal yang besar, Mm-mm. lakukan hal-hal yang kecil tapi dengan cara yang besar. Oh, gimana tuh maksudnya ya? Mungkin kan kita kalau tadi baca dari Matius, oh berarti harus keliling dunia gitu ya Iya, buat iya. ngobahin. Itu nggak harus kayak gitu ya. Tapi Betul. mulai dari hari ini kita Hmm. bisa make a difference dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya nih kok, mungkin That's kita right. lagi tinggi-tinggi banget ya hari ini angka-angka COVID. pandemiknya ya. Banyak juga teman-teman kita pasti ya kok di area yang Koreko, di areanya Iya. aku juga yang kena. Dan Betul. mungkin cara paling simple hari ini dengan cara kita tanya kabar ke mereka. Iya. Karena seringkali mungkin malu kali ya kok ya untuk cerita Hmm. gue positif, tapi seringkali ya kita karena kitanya nggak mau nanya. Betul. kita bisa nggak mau keluar dari comfort zone Bener, tadi. kita mikirin oh yang penting saya aja lah yang aman, sedangkan Iya. temannya bodoh amat. Iya, So mari make a difference-nya gimana? Mulai Hmm. tanyalah kabar mereka. Hmm. Dan tadi mungkin soal do great things-nya gimana? Hmm. Kita bisa go foodin something ke mereka. Kita Kasih bisa obat ya, vitamin Vitamin ya. tuh lagi rame That's banget kan very ya. good. Iya, iya. Kita juga bisa doain mungkin Hmm. lewat voice notes. Bro, gue berdoa buat lu ya. Hmm. Tuhan hari ini berdoa buat A, Hmm. biar tetap sehat, biar tetap kuat, biar tetap bisa melewati semua keadaan. Setuju banget. So I think itu kan small things tapi Small thing matters tapi banget matters ya. banget. Dan itu waktu kita ngelakuin justru ini membawa Hmm. dampak perubahan yang gede banget sih. Wow. Iya sih, saya pernah lakukan ini juga. Hmm. Kadang hal yang kecil, misalnya responin DM story anak-anak aja. Bener banget. Gitu. Asik ya lagi di sini misalnya. Iya. Lagi apa semangat ya sidangnya. Betul, Tapi betul. itu small things yang buat kita inilah
kita buat perbedaan. Bener banget sih. Iya, benar banget. Saya jadi teringat nih, Ram, dari ada satu ayat di Ibrani 13 ayat 16 berkata demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Wow. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Iya. So, teman-teman The Bridge, jadi waktu kita berbuat baik dan memberikan bantuan, mungkin itu hal yang kecil. Bantuan salam, kasih salam, bantuan kasih tanya kabar, Bener banget. bantuan kirim makanan, bantuan mungkin doain. Iya. Ya, itu tuh jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Bener banget sih kok. Gitu. Setuju banget dengan apa yang tadi Ibrani bilang ya. Bahwa intinya lewat hal-hal kecil kita memberi bantuan ini bisa kasih dampak yang besar banget ya. Yes, very Ingat good. lagi tadi quotes Napoleon Hill bilang Yeah. apa? If you cannot do great things, do small things in great way. Mari peduli sangat peduli lah ke mereka. Yes. Tanya yang terbaik, kasih yang terbaik dengan apa yang bisa kita kerjakan dari hari ini. Hari ini. Alright, so Iya. kok mungkin ada nggak sih beberapa tips yang bisa kita kerjakan nih kok? Buat langkah praktisnya ya Betul untuk kita banget. lakukan small things. Nah, gue kasih 2 tips deh untuk penutup sharing kita sore hari ini. Nah, gimana supaya kita bisa lakukan small things keluar dari zona nyaman kita? Yang pertama, make a list. Nah, maksudnya apa nih? Mulai pikirkan satu orang aja yang mau kalian lakukan hal-hal kecil tersebut. Yes. Nah, waktu kalian udah dapat namanya, kalian tulis ya. Nah, coba buat list juga hal kecil apa nih yang mau kalian lakukan buat orang tersebut. Oh, misalnya, gue mau mulai coba meresponi DM dia. Iya. Misalnya, karena dia sering aktif di Instagram misalnya gitu kan. Mulai nge-like foto dia, komen misalnya, nanyain kabar. Iya. Nah, dan selanjutnya, kalau udah terjadi interaksi nih dengan dia ya, nah mulai cari tahu apa sih yang kira-kira sedang dia alami, kebutuhan Betul apa, banget. dan baru kita coba penuhi. Nah, dan jangan lupa untuk kita list kapan kita mau melakukannya. Nah, itu yang pertama. So make a list. Make a list, Oke? Nah, yang kedua tips dari gue adalah pray it. Doakan berdoa itu. ya, pasti. Karena kita percaya yang kita lakukan ini bukan cuma untuk menyenangkan hati manusia, Betul. tapi kita menarik kuasa Tuhan sehingga Tuhan berkenan dan menyentuh hidup orang tersebut, That's so sehingga good. kita bisa buat perbedaan. Iya. Nah, jadi berdoa buat orang tersebut. Berdoa buat rencana yang mau kita lakukan dengan orang tersebut. Bahkan nih, ini yang gue lakukan ya. Berdoa supaya Tuhan kasih kemampuan untuk gue melakukannya. Karena seringkali Betul. asumsi, ketakutan untuk kita jadi nggak keluar dari zona nyaman. Iya banget. Gitu sih. Itu dari gue sih. Berarti ya make a list dan pray Pray for it. it ya. Yes. Setuju banget sih. Mungkin aku bisa nambahin satu tips terakhir. Boleh banget. Biar Dan- 3 ya. Iya, biar 3 biar bagus gitu Biar ya. bagus lagi kan. Yang ketiga pasti make a step. kok. Make a step. Make a step itu Wey. sesimpel apa ya That's buat very good. kita langkah kecil buat, karena kalau cuma jadi list dan doa aja which is good, Good. tapi Nggak ada yang langkah paling penting, actionnya. langkah actionnya sama aja, right? Sama aja. So, Om make Do a doang step. ya. Om Iya, Do doang. bener banget kan. So make a step dengan apa yang bisa kita kerjakan hari ini, The Bridge lakukan. Even Yes. cuma nanya kabar, Yeah. I think waktu kita nelpon itu buat beberapa orang sangat berdampak loh, karena wah masih ada orang yang care sama saya ya. Meaning lah ya buat mereka. Pasti meaningful banget sih. So start to make a step Ya. buat list yang kita udah tulis dan hal-hal yang kita udah doain nama-namanya. Ya. So actionnya tinggal Yang dikerjain. terakhir Make a eksekusi. step. Betul banget. Action. Wow, very good. Karena ada aku keinget satu ayat di Yeremia 29 ayat 7, ayatnya ngomong, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. So aku percaya banget nih kok, waktu kita mengusahakan kesejahteraan orang-orang yang kita, ya mungkin dia bukan siapa-siapa kita ya, tapi waktu kita mengusahakannya, percaya Tuhan tuh berkenan akan hal itu. Yes, Waktu kita do something buat melayani mereka, itu tuh berkenan buat hatinya Tuhan, dan justru impact-nya balik lagi buat kita. Jadi start do something small yang Wow. matter sih. Sehingga kita bisa lakukan make a difference ya. Yes, benar banget. Wow, kalian belajar sesuatu teman-teman The Bridge sore hari ini? Yes, so Simpel banget ya. ya simpel banget hari ini. Mungkin aku mau review sedikit aja. Boleh. Dari awal kita udah cerita soal ketakutan, betul ada 2. Mungkin ketakutan karena hal yang baru, dan ketakutan yang mungkin ada resikonya di sana. Iya. Dan kita juga udah bahas tadi dari Matius bilang bahwa kamu jangan takut untuk do something karena Tuhan menyertai kita ya, Ko, ya. Iya, Dan iya. tadi ada 3 tips practical banget Iya. buat kita bisa ngelakuin small things yang matters ini Mhm. dengan cara tadi make a list, Make a list, pray it, dan make make a step. Oke, so hal ini teman-teman Bridge
boleh kalian bahas lagi di Komsel Ya. supaya bisa saling nguatin dan cari ide-ide apa yang bisa kita kerjain. Betul. buat Bahkan bisa dilakukan bersama ya di Benar, teman-teman Homesel ya. satu Komsel. Wow. Itu buat hari ini. Keren banget. So, Wow. kita tutup dalam doa ya berarti ya. Oke. Kalau gitu. Silakan. Let's we pray, Bridge. Boleh Yes. kita tutup mata kita hari ini. Tuhan, berdoa buat hari ini, mengucap syukur buat apa yang Thank you, kami Lord. pelajari hari ini, untuk kami boleh do something, Tuhan, untuk make a difference dengan Yes. hal-hal kecil yang bisa kami kerjakan. Amin. Sesimpel kami touch personal Yes. buat teman-teman di sekitar kami. Tuhan, tolong kasih kami wisdom, Yes. kasih kami nama-nama yang secara lembut Tuhan sebutkan di hati kami, buat kami mulai menjadi peduli lagi. Ya. Mungkin itu orang tua kita yang udah lama gak disapa, mungkin Ya. itu keluarga kita, siapapun, mungkin itu teman-teman kita Yes. yang gak pernah kita sapa lagi. Tuhan, hari ini tolong biar kami boleh menjadi berani keluar Yes. dari comfort zone kami, biar kami boleh menjadi lebih peduli, karena percaya Tuhan kami punya sesuatu di dalam hidup kami untuk kami bisa membawa perbedaan. Amin. So, ucap syukur Tuhan, in Jesus name. Amin. So teman-teman, diberkati sore hari ini. Yes. Nah, before we close, mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Hai The Bridge, biar pulanglah waktu engkau mendengar firman ini, pulang dan pergilah Come on. untuk kau menjadi saksiku di Ya. tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah sekolahmu, kuliahmu, bahkan di tengah-tengah lingkungan pertemananmu. Aku berdoa memberkati engkau. Iya. Biar di sanalah engkau mengusahakan, mensejahterakan setiap area dalam kehidupanmu, sehingga engkau membuat perbedaan. Yes. Diberkatilah engkau The Bridge, biar berkat Abraham, Yakub, Ishak Yes. itu memberkati engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. So, that's it for today. Yes. Happy Saturday. See you next week. See you next week. Bye-bye. God bless you. God bless you. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya apa ya Bridge ya, gedung, oke, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecc.church.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.